Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan bahas soal bidan lagi ya, dan udah lama banget kita nggak bahas soal. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita baca dulu ya soal nomor 1, langsung aja. Seorang perempuan usia 23 tahun P1A0 sedang dalam kelas 1 persalinan di PMB. Mengeluh mulas yang sering dan kuat, hasil pemeriksaan tekanan darah 11 per ini 110/70 ya teman-teman. Nah, nadi 80, suhu 36,7, pernafasan 18, TFU 32, penurunan kepala 0/5, DJJ 146, kontraksi 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50 detik. Kepala sudah tampak di vulva 5-6 cm, perineum terlihat ketat dan pucat. Bidan merencanakan tindakan episiotomi, tetapi klien menolak. Bagaimanakah sikap bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke teman-teman, nah kita coba ke pembahasannya dulu ya. Jadi masalahnya di sini adalah perineumnya itu kaku teman-teman. Perineumnya kaku nih. Perineum terlihat ketat dan pucat. Jadi kalau perineum kaku itu harus dilakukan tindakan episiotomi. Tujuannya apa? Untuk memperluas atau memperlebar jalan lahirnya teman-teman ya, seperti itu. Nah, pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan. Nah, perspektif asuhan memberi arah how midwife can share their time for sitting together with patient or colleague, teman-teman. Nah, perspektif asuhan itu meliputi berpusat pada hubungan interpersonal dalam asuhan, meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap klien as human, teman-teman ya, mau mendengarkan dan mengolah saran-saran dari orang lain. Nah, mengingat kembali arti tanggung jawab moral yang meliputi kebajikan, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di sini pasiennya menolak, padahal memang penting sekali tindakan tersebut dilakukan, teman-teman, maka kita harus menjelaskan pentingnya tindakan tersebut gitu. Jadi kita edukasi pasiennya ya, supaya dia tuh mau dilakukan tindakan tersebut ya. Karena apa? Ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan bayinya juga, kayak gitu. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Kita baca dulu pertanyaannya. Hasil penelitian di sebuah kabupaten memiliki cakupan pelayanan KIA yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pelayanan KIA, yaitu pengaruh orang yang memutuskan peralihan pelayanan kesehatan dan keluarga. Pengetahuan masyarakat terkait pelayanan KIA, kepercayaan masyarakat terkait aspek KIA yang belum sesuai dengan nilai-nilai kesehatan, serta distribusi tenaga kesehatan masih belum merata. Bidan yang menjabat sebagai kepala bidang penelitian di Dinkes ingin melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil survei. Apakah tindak lanjut yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke teman-teman, bahwa berdasarkan data yang ada ya pada Fignet, bahwa hasil data OR yang tertinggi adalah masalah pengetahuan masyarakat teman-teman ya. Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan KIA nih. Nah ini OR yang tertinggi atau masalah tertingginya teman-teman. Untuk itu, maka tindak lanjut dari hasil penelitian adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi program KIA agar seluruh lapisan masyarakat memahami dan bersedia untuk mengikuti layanan KIA, teman-teman ya. Gitu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Nah, jadi lagi-lagi untuk mencari tindak lanjutnya itu kita harus tahu dulu penyebab terbanyaknya itu kenapa, teman-teman ya, baru bisa kita lakukan interpretasinya kayak gitu. Oke, jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3 ya. Kita baca bareng-bareng. Bayi perempuan lahir spontan dengan usia kehamilan 39 minggu di PMB. Bayi lahir menangis kuat, gerakan aktif, bayi bersin spontan. Selanjutnya, bidan melakukan pemotongan tali pusat. Apakah data subjektif yang belum terkaji sesuai kasus tersebut? Oke. Kesehatan dan kondisi normal bayi baru lahir itu bisa ditentukan dengan menghitung nilai Apgar score ya teman-teman ya. Nah, adapun nilai Apgar score atau penilaian Apgar score itu terdiri dari 5 kategori teman-teman, 5 indikator. Yang pertama warna kulit ya, kedua itu frekuensi jantung,
ya teman-teman, frekuensi jantung, kemudian ada reaksi terhadap rangsangan ya teman-teman. Kemudian activity, biasa itu tonus otot ya teman-teman, tonus otot gerakannya seperti apa, kayak gitu. Kemudian respirator teman-teman, respiratornya itu atau usaha nafas teman-teman ya, usaha nafas. Nah, di sini yang diketahui bayi perempuan lahir spontan ya teman-teman. Kemudian dia menangis kuat, lahir spontan dengan menangis kuat ya teman-teman. Kemudian gerakan aktif, bayi bersin spontan teman-teman. Nah, kira-kira apa yang belum terkaji nih, teman-teman? Refleks udah ya, refleks itu dari ini gerakan aktif atau tonus otot ya. Kemudian warna kulit. Nah, di sini tidak disebutkan ya warna kulitnya, harusnya merah muda kah atau biru atau cyanosis di ujung-ujung bagian ekstremitas, teman-teman. Nah, kemudian usia kehamilan itu bukan masuk ke kategori Apgar score. Warna cairan ketuban juga bukan. Jumlah pernafasan dalam 1 menit. Nah, dia kalau udah menangis kuat, itu artinya kan usaha nafasnya itu ada ya teman-teman. Dan dia skornya 2 kalau dia misalnya menangis kuat. Kayak gitu ya. Jadi di sini data subjektif yang belum terkaji adalah yang B teman-teman ya. Warna kulit. Seperti itu. Nah, untuk penilaian Apgar skornya gimana teman-teman? Nah, di sini aku udah cantumin ya tabel Apgar skor, bisa kalian screenshot teman-teman. Nah, ini dia. Oke, jadi kalau misalnya dia warna kulitnya pucat, itu skornya 0. Tapi kalau badan merah, kemudian ekstremitasnya itu biru, itu skornya 1. Nah, kemudian untuk yang badannya seluruh tubuh kemerah-merahan, itu skornya 2. Nah, begitu juga dengan jantung atau puls ya. Kalau misalnya dia tidak ada, berarti skornya 0. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 100 kali per menit, itu skornya 1. Tapi kalau lebih dari 100 kali per menit, itu skornya 2. Nah, begitu juga dengan tonus grimace atau reaksi terhadap rangsangan ya, teman-teman. Kemudian ada tonus otot dan juga usaha napas atau respirasi, seperti itu juga, teman-teman. Dan dia biasanya nanti Apgar skor itu dihitung tiap 5 menit sekali ya teman-teman. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang bayi laki-laki 1 jam yang lalu lahir per vaginam di rumah sakit dengan kondisi tidak menangis, napas megap-megap. Telah dilakukan resusitasi, hasil pemeriksaan berat badan 2500, panjang badan 47. Nadi 130, suhu 36,5. Pernafasan 34 kali per menit, badan pucat kebiruan, tonus otot dan refleks lemah. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Oke, jadi untuk tahu dulu nih dia kategori asfiksia ringan, sedang atau berat, kita harus tahu dulu skor Apgar-nya. Oke, jadi untuk asfiksia ringan itu skor Apgar-nya 7 sampai 10, teman-teman ya. Nah, kalau asfiksia sedang itu skor Apgar-nya 4 sampai 6. Kalau asfiksia berat itu skor Apgar-nya 0 sampai 3. Nah, kayak gitu. Jadi, kita nilai dulu nih Apgar skornya berapa dari si bayi ini. Oke, kita lihat dulu ya. Yang pertama, warna kulit. Warna kulitnya itu apa nih? Badan pucat kebiruan. Nah, ini berarti Apgar skornya 1 ya, teman-teman. Kok 1? 0, teman-teman ya. Ini Apgar skornya 0. Karena apa? Tadi yang sebelumnya aku jelasin, itu kalau badannya pucat ya, teman-teman, pucat itu Apgar-nya 0. Tapi kalau misalnya badannya itu badannya merah tapi ekstremitasnya yang biru, itu 1. Kayak gitu. Kemudian apa lagi? Puls atau jantung ya, teman-teman. Nah, nadinya berapa? 130 ya. Ini lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 maka skornya 2, teman-teman. Oke. Kemudian apa lagi? Tonus otot. Nah, tonus otot dan refleksnya lemah. Nah, ini tonus ototnya lemah, refleksnya juga lemah ya. Berarti skornya 1 ya, teman-teman. Nah, itu dia. Kemudian apalagi usaha bernafas, dia menangis atau tidak, teman-teman. Nah, di sini dia tidak menangis ya, teman-teman, tidak menangis seperti itu. Oke, jadi karena dia tidak menangis, itu 0 skor ya, teman-teman. Nah, berarti Apgar-nya berapa nih? Apgar-nya adalah 4 ya, teman-teman. Oke, skor Apgar-nya 4 nih dapat. Nah, kalau skor Apgar-nya 4, dia masuk ke kategori asfiksia yang sedang seperti itu. Oke, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal nomor terakhir, nomor 5 ya. Kita baca dulu pertanyaannya.
Seorang bayi laki-laki lahir spontan aterem di TPMB 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan berat badan 3,3 kilo, panjang badannya 47. Bidan akan melakukan pemeriksaan refleks moro pada bayi. Bagaimanakah cara memeriksa refleks pada kasus tersebut? Oke, refleks moro itu apa? Refleks moro itu adalah refleks kejutnya si bayi, teman-teman. Jadi cara untuk pemeriksaan refleks tersebut gimana? Nah, semuanya udah tahu ya, yaitu pastinya dengan menghentakkan meja pemeriksa atau menarik kain pengalas. Dengan seperti itu kan pasti ada refleks baiknya yang kaget gitu ya, kalau misalnya ada dengar bunyi hentakan meja kayak gitu. Nah, itu cara untuk memeriksa refleksi moro, teman-teman. Oke, kalau yang letakkan jari atau puting pada ujung bibir, nah ini tuh biasanya untuk routing ya teman-teman ya, refleks routing untuk mencari. Kemudian kalau yang B, letakkan jari atau benda di telapak tangan bayi. Nah itu biasanya kalau nggak salah aku refleks menggenggam itu teman-teman. Refleks menggenggam kalau nggak salah aku namanya Babinski ya. Oke, kemudian gores telapak kaki bayi sepanjang tepi luar. Nah ini tuh biasa untuk apa yang refleks apa tuh namanya aku juga lupa sih. Itu ada ya teman-teman. Kemudian yang E, pegang kedua tangan bayi seolah-olah akan mengangkat tubuh bayi. Nah itu semua refleks ya teman-teman. Kayak gitu. Oh ya, refleks menggenggam itu namanya palmar teman-teman. Sorry aku salah. Refleks menggenggam itu palmar ya. Itu yang B tadi. Nah tapi kalau yang menggores kaki telapak kaki sepanjang tepi luar itu namanya refleks Babinski teman-teman. Kebalik. Oke. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang D ya. Oke teman-teman, segitu aja persiapan P3K dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu persiapan kalian. Dan yang lagi persiapan, aku saranin banget untuk kalian punya e-book ini teman-teman ya. Karena di dalamnya itu kumpulan-kumpulan soal FR tahun lalu teman-teman. Jadi kita ada edisi 1 dan edisi 2. Dan e-book ini itu bentuknya itu soft file PDF ya, dia namanya buku elektronik. Jadi dia bukan buku yang dicetak atau fisik kayak gitu teman-teman. Jadi dia bentuk soft file PDF. Tapi buat kalian yang mau di print itu tetap bisa. Dan di dalamnya itu terdiri dari soal bidan, manajerial, sosio, dan wawancara serta pembahasannya juga teman-teman. Oke, selain dari e-book, aku juga punya tryout ya. Ini dia cara untuk bergabungnya teman-teman. Teman-teman, aku di sini bakalan menjelaskan gimana cara untuk bergabung ke tryoutnya Sobat P3K. Jadi kalian tonton dulu ya tutorialnya sampai akhir. Nanti setelah itu tinggal klik aja link yang udah aku cantumin di description box aku. Nah, buat kalian yang belum bergabung, silahkan diklik ya linknya di description box aku. Setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke bagian pendaftaran teman-teman. Nah, kalian masukkan email dan sandinya teman-teman ya. Sandinya bikin sendiri. Jangan sampai lupa untuk loginnya. Setelah itu, setelah kalian login maka akan dapat tampilan seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kalian tinggal klik beli paket. Nah, di sini ada paket P3K tenaga teknis, yaitu isinya manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi untuk P3K tenaga teknis ini tidak ada soal kompetensi teknisnya ya, hanya 3 soal, yaitu manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Kemudian juga ada paket kebidanan teman-teman ya. Paket kebidanan isinya teknis bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara serta pembahasannya teman-teman. Kemudian juga ada paket perawat dan juga pranata komputer. Dan buat kalian semua teman-teman, untuk aktivasi dari paket tryout Sobat P3K itu berlaku selama 1 tahun ya teman-teman buat kalian semua. Nah, adapun harganya yaitu kalau kebidanan 99.000 ya, perawat pranata komputer juga 99.000. Untuk tenaga teknis itu 75.000. Kenapa dia berbeda? Karena dia tidak ada soal kompetensi teknisnya guys, seperti itu. Nah, buat kalian yang mau beli, kalian tinggal di sini paket kebidanan udah aku beli ya, jadi nggak bisa diklik lagi. Nah, aku contohin misalnya kalian mau beli paket pranata komputer ya. Kalian tinggal klik cek paket ya. Setelah itu, nah ini ada keterangannya seperti ini bisa kalian baca. Terus itu kalian tinggal klik beli paket teman-teman. Nah, terus kita lanjutkan ke pembayaran ya. Kita klik pembayaran. Nah, dari sini terserah kalian pilih mau pakai Briva, BNI, Mandiri, QRIS ataupun GoPay. Aku anggap di sini aku pilih yang BRI atau Briva ya teman-teman, tinggal dilanjutkan aja.
Setelah itu bakalan dikasih kode Briva-nya teman-teman. Nah, kode ini itu digunakan untuk pembayaran atau payment tryout paket tryout dari Sobat P3K teman-teman ya. Nanti setelah dibayar itu kalian langsung login aja karena otomatis dari sistemnya udah bisa teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya udah beli nih teman-teman, nah nanti di sini akan ada tulisan seperti ini, paket telah terbeli. Kalau paket telah terbeli, kalian mau ngerjain tryout-nya teman-teman, kita tinggal klik yang tryout P3K. Nah di sini udah ada ya, karena aku beli paket bidan, jadi aku udah bisa ngerjain soal-soal dari paket bidan tersebut teman-teman. Aku anggap ambil contoh yang latihan 2 ya misalnya. Nah, kemudian kita tinggal klik mulai tes, setelah itu mulai tryout teman-teman. Nah, anggaplah di soalnya ini ya, tampilan soal tryoutnya teman-teman, di pojok kanan atas itu ada waktu, kemudian di bawahnya ada nomor soal ya, dimana kalau misalnya kita udah jawab, aku jawab misalnya C. Nah, itu langsung berwarna teman-teman, itu artinya sudah dijawab. Nah, itu juga sistem CAT-BKN seperti itu teman-teman, dari pengalaman aku waktu ujian tahun lalu. Nah, setelah misalnya udah jawab semua, ini udah berwarna semua teman-teman, kita tinggal klik kirim jawaban. Nah, kita klik lagi kirim jawaban, nanti di sini muncul hasil skor kita teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembahasannya tinggal diklik aja di sampingnya teman-teman. Nah, ini untuk pembahasannya bisa kalian baca teman-teman. Dan di sini juga kita bisa tahu kita salahnya berapa dan kelemahan kita di soal yang mana, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu gampang banget untuk bergabung ke tryout Sobat P3K, dan ini tuh merupakan solusi untuk manajemen waktu supaya kalian tidak kehabisan waktu saat ujian nanti. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja diklik link yang udah aku cantumin di description box aku. Oke teman-teman, itu dia tadi beberapa sarana yang bisa kalian dapetin untuk persiapan P3K teman-teman, yaitu udah aku cantumin semuanya di description box aku, jadi langsung aja ke description box aku dicek-cek teman-teman. Nah, selain itu jangan lupa juga follow akun TikTok aku soal bidan teman-teman, biasanya aku sering mengadakan live TikTok setiap harinya di sini teman-teman ya. Kalian bisa follow. Dan ya segitu aja. Terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.